Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummatal Islam, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kita hidup di dunia, Allah perintahkan untuk banyak beramal soleh. Karena sesungguhnya itulah perbekalan menuju kehidupan akhirat kita. Tidak ada berbekalan yang lebih baik dari kehidupan dunia melainkan amalan soleh dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk surga bukan karena banyaknya ilmu kita, akan tetapi kita masuk surga disebabkan oleh amalan soleh kita. Allah Ta'ala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh amalan-amalan kalian. Walaupun tentunya amalan tanpa ilmu pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummatal Islam, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Namun ada sesuatu yang lebih besar yang hendaknya kita pikirkan setelah kita beramal. Setelah kita diberikan oleh Allah kemampuan dan kekuatan untuk beramal soleh, setelah kita diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah untuk berzikir kepadanya, ada tugas lain yang lebih berat dari kita beramal, yaitu menjaga amal kita agar tidak dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang di luar sana yang beramal tetapi ia tidak berusaha untuk menjaga amalnya, akibatnya Allah batalkan amalan dia. Maka saudara-saudaraku sekalian, seorang mukmin merasa khawatir kalau amalnya dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia khawatir kalau ternyata amal solihnya di hari kiamat tidak memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummatal Islam, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, banyak perkara yang menyebabkan amal seorang hamba dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yaitu seseorang merasa ujub, merasa bangga dengan dirinya, merasa bangga bahwa ia sudah beramal soleh. Padahal Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, al-ujubu muhbitul lil a'mal. Ujub itu bisa membatalkan amal seorang hamba.
ketika seseorang hamba sholat, ketika seseorang sholat tahajud, lalu ia merasa bangga dengan sholatnya, Allah batalkan amalannya. Ketika seseorang telah berhasil menghafalkan Al-Quran, lalu ia bangga dengan hafalannya, Allah batalkan amalannya. Ketika seseorang telah melakukan berbagai macam amalan, tetapi kemudian amalan soleh itu malah menimbulkan kesombongan, malah menimbulkan kebanggaan diri kepadanya, maka batalah amalnya. Dan ujub itu termasuk syirik kecil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ujub termasuk syirik kecil, karena hakikatnya seakan-akan dia mengungkit kepada Allah, dia mengungkit amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal yang memberikan ia kekuatan untuk beramal adalah Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 3 perkara yang bisa membinasakan, yang diantaranya seseorang merasa bangga, merasa ujub dengan pendapatnya, merasa bangga dengan dirinya. I'jabul mar'i binafsih, seseorang merasa ujub, merasa bangga dengan dirinya. Kemudian perkara yang kedua, saudaraku, yang bisa membatalkan amal yang bisa membatalkan amal kita tidak takut kepada Allah saat kita sendirian. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, nanti pada hari kiamat akan didatangkan seseorang laki-laki, ia membawa pahala yang besar sebesar gunung Tihamah. Lalu kata Rasulullah, ternyata Allah batalkan dan hancur leburkan orang itu. Ternyata Allah batalkan dan hancur leburkan pahala itu. Lalu sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah orang itu? Sungguh sangat merugi orang itu, membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Ternyata Allah batalkan amalannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka suatu kaum seperti kalian mengambil malam. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah, dia berani melanggar keharaman Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Dia lebih takut diawasi manusia daripada diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengawasan Allah bagi dirinya bagaikan sesuatu yang hina di matanya. Saat ia diawasi oleh gurunya, saat ia diawasi oleh temannya, saat ia diawasi oleh orang tuanya, ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ia tidak bisa mengawasi dirinya, ketika ia merasa bersendirian, padahal Allah selalu mengawasi dirinya, dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berani melanggar Allah. Dia berani bermaksiat kepada Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis tersebut, dia membawa pahala sebesar gunung Tihamah, lalu Allah batalkan dan hancurkan amalannya. Betapa meruginya ketika diri kita seperti itu. Saudaraku, yang kita takutnya saat Allah berada, yang kita takutnya kepada Allah saat kita berada di hadapan manusia saja. Tetapi ketika kita sendirian, kita menjadi hamba yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal salafus salih terdahulu, mereka ketika sendirian lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di antara perkara yang bisa menghabiskan dan membatalkan amal seseorang, yang ketiga yaitu kezoliman kita kepada orang lain, dengan cara menggibahnya, dengan cara menyakiti hatinya, ataupun dengan yang lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah
dalam Majmu' Fatawa berkata bahwa seburuk-seburuk dermawan adalah seseorang dermawan dengan pahalanya. Dia berikan hadiah kepada orang lain, dia menggibahi manusia, dia sakiti orang lain, dia pukul orang lain, maka sungguh orang ini orang-orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina ya Rasulullah, malla dirhamalahu wala mata'alahu." Orang yang bangkrut menurut kami wahai Rasulullah, mereka orang yang tidak memiliki hartanya, mereka orang yang ludes hartanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang bangkrut pada hari kiamat adalah orang yang datang membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, dan membawa pahala besar yang lainnya. Tetapi ternyata dia pernah menggibah seseorang, dia pernah menyakiti seseorang, dia pernah memukuli seseorang, bahkan dia pernah mengucurkan darah seseorang. Fayudha hadza wa hadza min hasanatih, fayudha hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Maka ia pun berikan amalan soleh itu kepada orang-orang yang pernah ia zalimi di dunia. Fa in faniyat hasanatuh qabla an yuqda ma alaih. Ketika amal solihnya telah habis, padahal yang dizoliminya masih banyak, apa yang terjadi? Maka diambillah dosa-dosa yang orang dizolimi itu, lalu ditimpakan kepada dirinya, lalu ia pun dilemparkan kepada api neraka jahanam. Subhanallah. Saudaraku sekalian, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dermawan dengan amalan soleh kita untuk kita berikan kepada orang lain, padahal kita sangat butuh, kita sangat membutuhkan amalan soleh kita pada hari kiamat nanti. Tapi kemudian kita berikan kepada orang lain dengan cara menggibahnya, dengan cara menyakiti hatinya. Sekali-kali tidak. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang bisa membatalkan amalan seseorang, yang keempat ialah seseorang mengharapkan kehidupan dunia. Ia mengharapkan kehidupan dunia dari amalnya. Yang dia harapkan di hatinya adalah kehidupan dunia saja. Padahal Allah telah berfirman dalam Qur'annya di dalam surat Hud, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan memberikan apa yang dia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Maka nanti pada hari kiamat ia tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalan mereka, sia-sia usaha mereka. Bayangkan saudaraku sekalian,
Seseorang ketika ia beramal soleh, tujuan besar di hatinya adalah dunia. Ketika seseorang sholat duha, ternyata tujuan dan niat terbesar di hatinya adalah ingin dilihat oleh manusia. Ketika seseorang tahajud, ternyata niat utama di hatinya mengharapkan pujian seseorang. Ketika seseorang menghafalkan Al-Quran, ternyata niat besar di hatinya adalah ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Lalu Allah batalkan amalannya, Allah batalkan semua usahanya itu, karena seakan-akan dunia lebih penting bagi dia daripada rahmat Allah dan ridhonya. Padahal dunia di mata Allah adalah sesuatu yang hina sekali, lebih hina dari bangkai anak kambing. Tapi kemudian amal soleh yang mulia ia jadikan sebagai tangga untuk mengharapkan kehidupan dunia. Tidak, sekali-kali tidak. Maka saudaraku seiman, saya menasihati diri saya pribadi dan jamaah, marilah kita jaga amalan kita. Kita sudah banyak beramal soleh, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan untuk beramal soleh. Namun tugas kita selanjutnya adalah menjaga amalan soleh kita. Jangan sampai amalan soleh yang kita usahakan, yang kita telah sholat tahajud, lalu Allah batalkan amalan kita. Jangan sampai dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal a'malana ya rabbal alamin. Allahumma wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih wulata umurina ya rabbal alamin waj'alna minat tawwabina waj'alna minal mutatahhirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.